Halo, selamat datang di podcast Komik Indo. Di episode induksi atau intip dapur produksi kali ini, lagi-lagi gue bakalan ngobrolin terkait hal editorial seperti sebelumnya. Kalau kemarin kita ngobrolin editorial sama editor dari penerbit-penerbit, kalau sekarang mungkin kita bakalan coba ngomongin editorial dari sisi studio komik. Kali ini kita bakal ngobrolin dengan teman-teman dari Getter Studio. Karena kali ini bakalan ngomongin editorial sama teman-teman Getter Studio, jadi sekarang saya udah ditemani oleh dua pria ganteng dari Getter Studio ini. Dan di sini ada Mas Alfa dan Mas Riku Rahdan. Halo Mas. Halo Mas apa Syafi. kabar? Selamat malam. Kali ini Selamat kita malam. tag lagi malam-malam ya. Malam-malam di tengah malam kita. Iya, di tengah malam. Saya gangguin orang mau istirahat coba. Kita baru mau kerja sebenarnya. Baru mau kerja, oh gitu. Jam kerja Kerja terus. Baru mulai ini sebenarnya. Sehat-sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat-sehat. Sehat. Alhamdulillah. Bagaimana Peskom hari ini? Besok hari Luar ini biasa. seru sih. Mantap. Seru. Hari Di luar pertama menarik. ekspektasi. Nah, mungkin sebelum lebih jauh boleh coba diperkenalkan dulu nih. Mungkin masih ada teman-teman yang belum tahu Getter Studio atau masih belum tahu Mas Alfa dan Mas Riku. Mungkin boleh coba diperkenalkan. Oke, baik. Selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Alfa. Saya salah satu founder di Getter Studio. Dulu namanya Papillon Studio. Oh iya, Pak Pulun ya. Kemudian kita berubah Henshin jadi Getter Studio. Dan kami core pekerjaan masih sama sih dari dulu. Jadi kita core-nya adalah komik sebenarnya. Entah itu service atau kita create sendiri komiknya. Artinya sekarang ngetrennya disebut IP. Oke. Kalau untuk founder sendiri biasanya kerjaannya ngapain tuh di ini? Founder itu kalau di perusahaan-perusahaan besar itu kan dia nggak ngapa-ngapain dia kesannya. Kalau saya ikut macul mas, ikut nyangkul saya ini. Ikutin Masih semua kerja. kerjaan dikerjain ya. Jadi sopir, nyangkul gitu, belanja gitu. Semua dikerjain. Ini real CEO nih gini nih, semua harus bisa, harus segala bisa. Tapi kebetulan CEO-nya bukan saya. Oh, beda CEO-nya lagi salah sih. satu founder juga, namanya Mas Burhan. Ini yang kebetulan yang ditugaskan untuk keluar itu saya sama Mas Riku. Oh, I Kita see. kadang-kadang gantian. Kadang-kadang Mas Burhan yang keluar, kadang-kadang saya yang keluar. Kalau dia memang kita suruh keluar terus. Ya, beliau. Karena Memang saya job relatif desk. nggak ada kerjaan jadinya suruh terus. Nah, kalau Mas Riku ini apa sebagai apa di Getter? Nah, kalau saya kan nggak ada yang nggak kenal ya. Sih. Memang Yang ya itu tolong tersohor. dikat, yang tolong dikat, yang itu. Tidak akan saya edit yang Bercanda, ini. bercanda. Zoom-in aja nih. Kalau saya sendiri sebagai karyawan ya, ilustrator di Getter Studio. Tapi selain itu juga punya IP sendiri di luar kantor dan juga sedang mengembangkan media. Masih berguru sama Mas Syafi juga. Kenapa berguru ke saya? Orang saya juga merintis kok. Oke, berarti IP-nya Mas Riku dan IP Getter itu sesuatu yang terpisah dua-duanya? Beda. Iya, Tapi ada juga yang memang kita develop bersama. project bareng di studio ya. Oke. Berarti skop kerjaan dari Mas Riku sendiri lebih banyak ke teknis ngerjain komik dan semacamnya ya? Lebih ke ilustrasinya sih. Kalau ilustrasinya? Nah, ilustrasi. Jadi kan kita sistem pekerjaannya kan menerima pekerjaan dari luar. Istilahnya commission lah. Ya. Service. Service, bagian service, dan saya bagian ilustrasinya, pekerjaan ilustrasi. Oke, berarti kalau secara garis besar Getter ini ada service, ada produk betul. sendiri gitu ya? Ya. Berarti. Untuk pembagian pekerjaannya apakah sama? Kayak misal Timnya. ya timnya ada penulis sendiri, ilustrator sendiri, dan ada apa aja pembagiannya kalau boleh tahu? Ya kalau untuk service, kita seringnya itu service itu di coloring aja Oh. atau line art. Jadi jarang yang full mulai dari A sampai Z kayak misalkan dari naskah sampai ke lettering itu jarang. Jadi biasanya entah itu naskahnya udah jadi atau line artnya udah jadi. Jadi kita Iya. ngelanjutin prosesnya dari situ. Nah kalau untuk yang produksi sendiri itu memang dari A sampai Z kami sendiri yang mengerjakan. Ya, cuman nanti spesialisasinya menyesuaikan. Ini yang dia bisa nulis ya dia nulis, dia bisa coloring ya dia coloring. Kalau yang produk nih boleh di breakdown nggak? Ada posisi apa aja nih yang dipegang dalam pengerjaan produk? Kalau misalkan kita ambil contoh salah satu IP kita yang sedang kita kembangkan sekarang, Shadow Modachi. Ya.
Itu kita ada posisi penulis, Oke. terus ada posisi ilustrator, colorist, kemudian ada lagi yang layout. Biasanya dia sekaligus sama letteringnya juga, ngerapin lettering. Layout termasuk lettering. Ya. Kalau editorial sendiri ada orang khusus nggak yang memegang itu? Editorial sendiri nggak ada sih, tapi kadang-kadang pertama kan biasanya aku yang lihat dia terus misalkan butuh masukan kira-kira ngerasa kurang serak dengan naskah, itu biasanya aku keluarkan ke teman-teman, minta pendapat yang lain kayak gimana, ada masukan apa. Berarti Mas Riko biasanya masuknya jam ini saat udah siap tinggal ilustrasinya aja gitu ya? Iya. Semua cerita atau apa udah Cerita siap? sudah fix. Biasanya malah storyboard juga sudah jadi. Oh, storyboard juga ada Jadi juga. saya tinggal meninta lah istilahnya, Line art ya. line art saja. Yang bikin storyboardnya biasanya siapa? Penulis atau ada artis lagi? Kalau untuk Aisyah yang kemarin 2 produk Aisyah yang 3 dan 4 itu storyboard sama ilustrasi itu saya yang bikin. Oh. Tapi ada part-part juga yang saya share ke teman-teman, misalkan entah itu background. Jadi kalau untuk karakter biar konsisten tetap saya yang bikin, yang ngerjain juga. Kalau untuk misal yang servis sendiri kurang lebih sama tapi nggak semua lini ada gitu ya? Iya. Nah, karena kan tujuan saya ini mau nanyain terkait editorial nih. Kemarin sempat nanya ke Mas Riko juga, biasanya yang jadi editor atau quote on quote QC gitu lah ya. Biasanya ada 3 orang ya. Iya. Ada Mas Alfa, ada Iya. siapa lagi? Mas Fian ya. Mas Alfian sama kadang Mas Burhan juga Ya. kan. Ya, senior di studio lah. Editor. Itu biasanya tahap pengecekan tuh dilakukan per lini, maksudnya kayak mulai dari naskah selalu ada pengecekan, terus ilustrasi selalu itu pengecekan, line art dan coloring, atau punya apa ya, kayak punya waktu tersendiri pas udah tahap mana baru dicek atau tahap mana baru dicek atau kayak gimana? Oh, kalau misalkan kita ambil contoh project yang Silent Tears ya. Itu kita ada beberapa tahap. Jadi kayak mulai dari penyusunan ide itu udah dibahas, ide udah dikumpulkan dari tiap-tiap kontributor, itu dipresentasikan, kemudian kita bertiga ngasih masukan. Kita bahas bareng, ini ada ide seperti ini nih, terus ada masukan nggak, ada yang perlu ditambahin atau enggak. Terus nanti meningkat lagi ke udah mulai gambar kan, storyboard, itu baru kita lihat lagi, kalau storyboard udah jadi dari naskah yang tadi kita udah sepakatin, itu kita lihat lagi, kita cek ini oke nggak storyboardnya untuk bisa di line up dan seterusnya sih. Oh, nah buat yang Silent Tears sendiri kan antologi ya, banyak Ya. cerita ya. Nah itu masing-masing orang memegang ceritanya sendiri atau ada pembagiannya lagi? Kalau Silent Tears masing-masing megang cerita sendiri. Masing-masing Iya. megang cerita sendiri. Jadi brainstormingnya kan sama-sama. Hmm. Nanti masing-masing punya cerita sendiri-sendiri. Nah, setelah jadi ceritanya kita presentasikan. Oh gitu. Jadi masing-masing artisnya itu mempresentasikan idenya. Nanti kita lihat, kita beri masukan kalau ada yang kurang nanti tambahi, atau kita tambal misalkan plot-plot yang agak aneh atau rancu, kita tambal-tambal di situ. Jadi saling memberikan masukan. Oke, berarti sistemnya satu sama lain saling ini ya. Ya. Kalau tema sendiri ditentukan di awal atau brainstorming bareng juga? Brainstorming bareng di awal tapi di awal. Jadi kita mau ngangkat tema apa nih gitu. Ya, berarti paling pertama banget brainstorming tema dulu, habis itu baru masing-masing ngajuin cerita yang dipresentasikan Nah, gitu ya. kalau udah disepakati satu tema baru bikin konsep ceritanya masing-masing. Oke, sih. Untuk yang tadi kan saling ngasih masukan, nambalin cerita lah, masukan itu prosesnya hanya saat presentasi doang atau terus berlanjut di kedepannya? Pada saat presentasi aja. Oh, pas ada saat presentasi, berarti pas udah beres nih presentasi, udah sama fix ceritanya, ya udah tinggal masing-masing jalan menggambar. Presentasi, terus habis itu dikerjakan storyboard, itu kita cek lagi. Oh, Tapi oke. pengecekannya nggak kayak yang awal. Pengecekan paling tadi saya, Mas Alfian, sama udah. Mas Burhan. Oke, I see. Nah, kalau itu udah oke, baru langsung melempar ke masing-masing kreatornya line up, masuk ke line up. Ya, boleh tahu nggak biasanya yang dicek tuh apa aja sih? Yang biasanya dikoreksi? Kalau di tahap storyboard ya, Hmm. kalau tahap storyboard biasanya kita ngeceknya kan kayak flow ceritanya, terus ini panelingnya udah enak atau belum, peletakan balonnya kira-kira ya keterbacaannya kayak gimana. Wah, lumayan detail juga berarti ya. Berarti kalau kayak panelingnya nggak enak nih buat pembaca, harus Iya, diubah iya. lagi sama ini. Masukan. Kalau di tahap selanjutnya masih ada lagi pengecekan? Udah enggak sih. Biasanya terakhir itu kalau pas udah selesai di layout semua, kita suruh baca semuanya. Oh, oke. Ada nggak yang typo gitu? Ada
Ada nggak yang fontnya kekecilan atau apa? Oh, untuk penyeragaman font sendiri di awal atau Di awal. Di awal. Kalau untuk perbaikan kata nih, misal lettering yang salah atau gimana itu masing-masing tanggung jawab masing-masing atau ada sama Mas Alfa mungkin dibenerin sendiri atau gimana? Masing-masing sih ya. Karena biasanya filenya kan masih dipegang sama kreatornya kan. Ini halaman ini kurang ini nih, misalkan kurang huruf apa misalnya. Berarti setelah presentasi besar gathering yang awal tadi, gathering besar selanjutnya pas di akhir, Ya. pas udah mau. Tapi itu nggak ada gathering. Itu kan udah biasa udah bentuk preview kayak PDF. Itu ntar di-share di grup, masing-masing suruh baca. Gitu. Oh, Misalkan nemu kesalahan, tulis aja di halaman berapa, panel berapa yang harus diperbaiki. Tapi berarti semuanya wajib baca ya? Wajib. Wajib. Kalau ada yang belum baca, misalkan ya udah itu udah miss misalkan gitu. Iya. Soalnya kadang ada yang bikin antologi tapi nggak mau baca karya yang temennya yang lain. Masa iya? Ada, aku pernah Oh iya toh. kayak Jadi aku nggak tahu cerita yang lain gitu. iya kayak aku mau beli antologi itu terus pas ditanya ini tentang apa aja. Waduh, aku nggak tahu kalau cerita yang lain tapi kayak Lah. kamu aja nggak baca cerita temenmu, kenapa aku harus baca cerita? Oh gitu ya. Bisa gitu ya. Kalau buat aku sendiri secara pribadi, aku harus tahu cerita yang lain supaya aku juga bisa menyamakan minimal kualitasnya lah, mendekati lah. Kalau aku terlalu jauh banget karena nggak tahu yang lain kayak gimana, ya nanti kan kayak jomplang banget gitu. Kalau aku tahu, oh punya Mas Alfa segini nih, ya mungkin aku nggak bisa menyamai. Gitu. Paling nggak aku Bisa. punya usaha untuk Untuk nyoba menyamai. menyamai gitu loh. Kalau nggak tahu sama sekali kan lucu. Betul. Sama kalau pas pameran mas, pas pameran kan biasanya kan orang nanya kan. Ya, Iya, itu itu juga. juga itu kejadian Ya. tuh. Kita bisa ikut bantu ngejelasin. Iya. Nggak tahu nih, masa kan gitu. Nggak tahu bukan punya saya, nggak tahu pertanyaan saya. Nafsi-nafsi, yang lain aja. Lucu. Tadi kan berarti ada apa keinginan untuk menyamai atau biar nggak terlalu jauh gitu ya? Kalau Berarti- aku ya, iya. kalau aku. Tapi berarti ngepoin atau ngeliatin karya orang lain pas masih dalam penggarapan juga dong berarti? Selama Iya. penggarapan ngeliatin juga yang lain? Iya. Oh, oke. Saya usahakan juga ngelihat prosesnya teman-teman supaya ya ini boleh dikat boleh nggak ya. Kalau sistem kerja aku sendiri kan berbeda sama teman-teman yang lain. Jadi aku tuh nggak di studio full sampai Jumat. Jadi aku cuma hari Sabtu aja yang ke kantor. Jadi kalau misalnya ada progres apa teman-teman, pasti aku langsung ngeliatin, oh gimana ya gitu. Dan nggak bisa lihat langsung dari teman kan, gimana Iya. pekerjaanmu gimana, aku nggak bisa. Karena memang proses pekerjaannya nggak beda. Tapi kalau ada waktu pasti mencoba untuk ngelihat kecapean lain. Iya. Kalau untuk project sendiri nih kan biasanya ya namanya project mungkin kadang ada kualitasnya beda-beda gitu ya tiap klien gitu. Nah itu proses dari Mas Alfa sendiri ngejaga kualitasnya kayak gimana? Kalau di studio itu kan memang dibagi ya, ada tim yang khusus spesialis kerjaan project, Oh gitu. ada yang memang IP. Nah Hmm. IP itu memang dominannya di saya yang nge-develop, terus yang ngajakin teman-teman untuk jadi nggak bikin kompilasi gitu. Nah kalau dari yang project yang service itu saya masih suka bantuin di ngecek QC di misalkan draft. Misalkan ada klien minta dibuatkan ilustrasi atau mungkin komik ya, saya kadang ngecek draftnya. Ini draftnya udah enak belum? Sampai ke line art biasanya. Nah terus dari situ kalau misalkan saya nemu kesalahan, biasanya saya tandain aja. Nanti dikembalikan ke yang bikin draft. Nih yang ini perlu direvisi nih, perlu diperbaikin. Oke. Itu berlaku juga buat karya-karya yang kolaborasi nggak? Kayak misal kayak Janis Haris itu kan kolaborasi antar Getter dan Mas. Jadi Saris Anu. berlaku juga, ya. Jadi Saris karena kebetulan jadi Saris memang pengerjaan banyak dominan di saya kan. Oke. Saya banyak diskusinya sama kreatornya langsung. Naskah kan dari Mas Handri Satria kan. Oh, oh. Nah, waktu itu naskah itu masuk, kita kerjakan draftnya, saya bikin draftnya, terus saya forwardkan lagi ke Mas Handri. Kita meeting, bahas satu persatu. Ada yang ini nggak, ada yang aneh nggak panelnya, ada yang kurang pas nggak flow ceritanya. Oh, ngebahasnya Pakai bahkan Discord. sampai per panel dibahas satu. Sampai per halaman lah kita bahas lah dari halaman 1 sampai selesai. Kalau misalkan Mas saya boleh nggak ini saya bikin kayak gini, soalnya kayaknya ini lebih oke nih kalau diginiin kan. Kita diskusi tetap kan. Misalkan Mas Handri oke, ya udah saya bikin. Tapi kalau dari Mas Handri sendiri selain yang tadi ngasih naskah dan diskusi ya sampai per panel gitu, ada interupsi lain nggak? Misal di tengah pengerjaan atau pas udah di terakhir gitu? Kemarin sempat pas udah jadi line art, kemudian kan kita baca ulang tuh dari awal sampai selesai. Mas Handri nemu ada part adegan yang terputus. Akhirnya sama Mas Handri dibuatin draft. Mas tak tambahin draft ya di halaman ini sama ini supaya ceritanya smooth gitu kan.
Terus akhirnya udah beliau bikin, terus bener akhirnya oh ini taruh di halaman sini sama sini, udah langsung nyambung. Oke, berarti ada halaman tambahan lagi tuh. Halaman tambahan. Jadi beliau bikin draftnya, kita yang eksekusi line art-nya. Sih. Kan Mas Alfa sering banget jadi orang yang ngejaga standarnya Getter gitu ya. Pengen tahu apa sih hal-hal atau kalau kita nih mau sebenarnya kan Yang dilihat apa gitu, ya, yang diperbaiki gitu. kan editor sendiri salah satu tugasnya mungkin seperti itu ya, menjaga Iya. kualitas si komiknya sendiri sampai ke tahap tertentu. Nah itu biasanya pertamanya tadi hal-hal apa aja yang biasanya diperhatiin, sama biasanya skill set yang dibutuhin apa sih kalau misal orang mau menjadi seorang editor atau menjadi QC komik gitu. Ya mungkin tiap orang atau mungkin editor yang profesional ya itu mungkin Beda-beda, punya ya. pendapat yang beda ya. Versinya Mas Ini Alfa kan aja soalnya nih. saya kan nggak pernah belajar secara akademis kan. Kalau selama ini kalau untuk ilustrasi misalkan ya yang perlu diperhatikan pertama kan proporsi, terus kemudian komposisi dari gambar keseluruhan. Kalau ilustrasi itu kan biasanya yang ditonjolkan adalah storytellingnya. Dari satu gambar ilustrasi itu dia mau nyeritain apa sih gitu. Nah itu udah tampak atau belum? Kalau itu udah kelihatan, proporsinya dapat, komposisinya bagus, ya udah oke ini udah bisa buat ditinta gitu. Kalau komik ada tambahan sih, kalau komik itu tambahannya penyusunan balon itu enak nggak dibaca susunan balonnya, sama angle pengambilan gambar dari adegan. Oke. Kalau penyusunan balon enak dibaca atau enggaknya tuh biasanya berdasarkan apa? Kalau nggak salah di bukunya Scott McCloud yang Understanding Comic atau Making Comic itu kan diterangkan bahwa cara baca komik itu kan ngikutin balonnya runtut dari kiri ke kanan ya. Kalau misal kanan, ya itu posisinya kan yang didahulukan yang mana dulu? Kiri dulu baru kanan, atau atas dulu baru bawah kayak gitu. Ya, jangan sampai pembaca Jangan salah sampai baca kebalik, ya. iya. Betul. Atau kiri tapi ke bawah, tapi kanan ada di atas gitu itu. Kan berarti kan bingung orang ya. refleks pasti baca yang di atas kan? Iya betul. Baru yang di bawah, padahal yang harus dibaca dulu yang bawah. Naruhnya salah, harusnya taruh di atas yang di bawah itu. Itu sebenarnya ada teknik-tekniknya. Cuman kalau kayak Mas Alfa ini kan sudah lama berkecimpung di dunia itu, jadi mungkin kayak ngeflow aja gitu. Kayak niteni gitu, kayak Niteni. mengamati ya. Bahasa Jawa itu Apa niteni. Bahasa Jepang tuh niteni. Pas itu bahasanya. Udah insting lah. Insting. Kalau yang enak dibaca itu seperti ini. Tapi kan sebenarnya kalau di breakdown tuh ada teknik-tekniknya. Yaitu kan ada beberapa buku yang menjelaskan, kayak bukunya Pak Tony itu juga menjelaskan, buku Scott McCloud itu lebih teknis lagi. Ya kalau misalkan skill set yang dibutuhkan ya belajar dulu dari teknis-teknis itu. Pertama kan belajar dari bener-bener teknis rule yang benar seperti apa. Nanti setelah terbiasa tanpa perlu teknis itu kita bisa tahu sendiri yang enak yang mana. Biasanya sih kayak gitu kalau Mirip ini ya, kayak artis-artis yang pertama making with the rules, habis itu breaking the rules gitu. Awalnya gitu ya. First play by the rule, lanjutannya saya lupa. Iya, Itulah, yang bisa breaking rules kan yang udah paham rules ya. Ya, Iya, betul. nggak tahu rulesnya yang mau di break apa. Bener juga kan. Iya betul. Kalau Mas Riko sendiri kemarin Silent Tears bikin ini juga kan ya, satu judul sendiri ya. Ya. Itu dapat feedback macam apa aja dari Mas Alfa atau teman-teman yang lain? Lebih ke flow cerita sih, supaya enak dibaca seperti gimana. Jadi kan secara storytellingnya. Kalau masalah teknis sih, kemungkinan teman-teman dari Getter sudah ya belum ahli-ahli banget, tapi sudah cukup tahu. Jadi kita yang di breakdown itu biasanya flow gimana menceritakan hal ini supaya enak dibaca. Terus kan kita juga bahas tema yang agak sensitif ya. Jadi sebenarnya sebelum cerita itu jadi, kita benar-benar digodok ini apakah pas, ini apa aja yang nggak pas. Jadi masalah cerita sama cara kita menceritakannya, storytellingnya. Kebanyakan sih di situ sih yang diganti lagi, diubah ini. Gitu. Tapi tadi ada hal menarik yang Mas Riko bilang, karena teman-teman Getter kan secara teknis mostly udah ngerti lah ya dalam penggunaan ininya. Nah tapi kan untuk bisa menjadi paham teknis itu berarti butuh proses juga kan, butuh waktu. Apalagi buat mungkin misal teman-teman yang baru masuk Getter atau yang baru kerja di Getter kan pasti mungkin belum full tahu gitu. Nah Mas Alfa sendiri biar ngebuat mereka paham tuh gimana tuh? Apakah diajarkan langsung atau ya by project berjalan aja atau produk berjalan, kalau ada kesalahan langsung revisi atau gimana? Kalau di Getter itu kan kita juga nerima anak magang kan. Nah biasanya teman-teman tim di Getter yang hari ini aktif in-house itu rata-rata dulu anak magang.
Oh gitu, oke. Jadi yang udah tahu kulturnya kita kayak gimana dan udah paham cara kerja kita kayak gimana. Dan Kecuali saya ya. selama Saya bukan anak Bukan magang. yang mana yang anak hilang ditemukan di jalan. Nah. tadi rawat ya. Jadi apa ketika mereka magang kan mereka kita kasih banyak tugas, entah itu komik, entah itu ilustrasi. Nah, selama mereka magang itu kan mereka kan masih melakukan banyak kesalahan pada saat bikin ilustrasinya, bikin komiknya. Nah, pada saat itu kita kasih masukan, ini harusnya gini, ini harusnya gini. Nah, mulai dari situ kan mereka kan mulai kenal, oh ternyata kalau bikin komik itu harus kayak gini, ternyata kalau ilustrasi harus kayak gini. Berarti memang yang paling penting prakteknya sih ya, prakteknya nanti koreksi dari senior atau dari atasan itu jadi feedback yang harus mereka jadi pakem gitu ya. Ya, makanya tadi aku bilang kan beberapa temen, bahkan mungkin semuanya ya, agak lumayan tahu teknis karena dari awal sebelum masuk itu sudah ditatar dulu fondasinya waktu magang. Pertama juga mereka kan suka baca komik juga, jadi mereka sudah punya pengalaman sebagai pembaca, tahu bagaimana baca yang enak itu seperti apa, jadi itu diterapkan juga. Terus kemudian pas magang juga diajari fondasi macam-macam sama senior-senior, makanya mereka dasarnya dikuatin dulu, terus setelah benar-benar jadi karyawan tetap, mereka sudah tahu harus ngapain gitu. Bedanya sama saya, karena saya nggak diajari, jadi saya yang paling banyak salah. Makanya saya ngonten-ngonten aja. Biasanya butuh waktu berapa lama si anak magang ini? Kan sebelum Getter akhirnya ngerekrut, ya udah kamu anak magang jadi pegawai aja. Itu kan pasti butuh waktu tuh sampai ngeliat, ini kayaknya bisa deh gitu. Itu butuh waktu berapa lama tuh? Karena magang di tempat kita tuh kan paling cepet tuh 3 bulan. Ada yang 6 bulan, terus ada juga yang setahun. Nah, selama durasi itu kan kita selalu ngamatin progresnya mereka. Misalkan kita udah ngeliat nih bibit-bibitnya, oh ini bakal kita rekrut nih, bakal bagus nih. Waktu itu tiap orang itu punya pencapaiannya sendiri-sendiri. Jadi ada yang misalkan 3 bulan udah langsung kelihatan. Ada yang kelihatannya tuh setelah selesai magang lama, dia upload portfolio, kok bagus portfolio lama. Oh iya. Kayak gitu. Ada juga yang nggak jadi apa-apa juga banyak. Yang udah berhenti magang lama tapi portfolionya bagus, at least mereka udah tahu culture-nya. Udah tahu ya. Getter lah ya kayak gimana. Kayak gimana di studio ini kayak gitu. Tahu seberapa galak Mas Alfa? Enggak ya. Yang natar biasanya Mas Riku kan. Anak-anak saya good cop-nya. Good cop. dikumpulin di satu ruangan, dikunci, suruh baca komik gitu kan. Kok tahu? Oke. Nah, mungkin pengen nanyain juga sih, selain teknis di komik, mau nanya juga pandangan kalian terhadap industri komik lah, mungkin sebagai orang yang dari lama sudah hidup dari komik gitu. Menurut kalian kalau industri komik Indonesia sejauh ini dari, ya mungkin boleh ngambil jangka waktu pendek 3-5 tahun atau mungkin dari awal juga nggak apa-apa, apakah ada perbedaan atau perubahan signifikan atau kayaknya dari dulu gini-gini aja deh? Emang ada industrinya? Waduh, langsung dihujat. Langsung dihujat. Itu POV yang berbeda. POV yang kontroversial. Oke, ekosistem deh aku bilang ya, ekosistem aman toh. Pasti akan mengundang engagement yang tinggi. Canda ya guys. Dari Mas Alfa, Mas Riko, Aku boleh Mas siapa Alfa. duluan? Mas Alfa dulu. Kalau kan dulu kan kita mulai niat terjun kayak, wah aku pengen nih jadi komikus. Itu kan tahun 2002 Mas. Oke, udah Tahun lama. 2002, terus acara-acara pameran tuh nggak kayak gini. Dari kampus ke kampus, terus ala kadarnya, meja juga, meja apa adanya. Kalau aku simpulkan sih, kemajuan hari ini tuh pesat sekali sih sebenarnya. Artinya karena aku mengalami proses yang dulu kayak apa dan yang hari ini seperti apa. Ditunjang dengan teknologi informasi yang ramah, bisa diakses siapa aja. Karena tahun 2002 itu, kita mau nerbitkan komik itu susah banget. Susah apa tuh? Seolah publisher mayor itu mereka itu cuma mau menerbitkan produk yang udah proven. Jadi kayak orang baru mau nyoba tuh pasti susah sekali gitu. Dan waktu itu kayaknya satu-satunya jalan menerbitkan komik jadinya ya? Iya, Belum ada jalan harus lagi. terbit, harus dicetak, harus lewat publisher gitu. Publisher ya. Kalau hari ini kan kita bisa publish sendiri, kita bisa lewat medsos, ada platform-platform juga yang free kayak gitu. Memang gitu sih, itu cukup banyak perubahan. berarti perubahannya. Berarti masih banyak harapan positif lah ya ke depannya untuk industri. Positif sih, kalau saya sih positif.
Kalau Nah. abang jagoan satu ini gimana? Yang Harus katanya negatif. industrinya Harus negatif. tidak ada, apakah Jadi ada bad gitu? cop. Enggak sih, kalau menurutku tergantung kita ngelihatnya aja. Kalau perbandingannya sama negara lain tentu akan jomplang. Tentu akan jomplang. Cuman kalau dilihat dari kita sendiri di tahun-tahun yang tadi Mas Alfa mulainya bukan 2022 loh, Iya. 2002 loh. 20 Kalau tahun lebih. dibandingkan ya itu kan dibandingkan yang sekarang, oh udah jauh keren banget yang sekarang. Meskipun belum ideal ya menurutku ya. Dan kalau dibandingkan yang sama yang di luar negeri ya memang masih jauh. Cuman ini sudah oke sih kalau menurutku sih. Perkembangannya, jumlah pelakunya, dukungan dari beberapa instansi ya. Kalau aksi itu apa? Aksi Asosiasi. Beberapa teman-teman dibawa ke luar negeri. Terus kayak yang tadi Mas Alfa bilang, Major itu kan sekarang juga mendukung komik lokalnya sudah lebih bagus lah daripada yang dulu-dulu kan. Kalau dulu Kak seakan-akan mau nembus aja susah, kalau sekarang itu karena kita juga deket sama editornya, jadi bisa saling sharing, saling berbagi, saling Mas kita harus ngapain ya supaya bisa lebih gede lagi gitu, saling sharing gitu kan. Jadi lebih dekat sama penerbit major. Jadi ya menurutku belum ideal, tapi menuju ideal lah semua. Sekarang apa ya, bisa dibilang malah saling jalan bareng, berangkulan sama publisher juga ya. Iya. Gitu. Jalannya udah tambah banyak lah. Ya. Dan apa juga mungkin banyak orang yang ini kan yang skeptis ya, mungkin memang tadi ya belum ideal gitu si ekosistem atau industri apapun itu yang mau disebut perkomikan. Tapi kalau aku pribadi sih salah satu indikatorku ya, ada nggak orang yang bisa hidup hanya kerja dari komik gitu. Kan buktinya teman-teman Getter bisa hidup dari komik kan ya, maksudnya ada gitu orang yang profesinya memang Ada. dari komik gitu. Iya. Dan itu menurutku jadi salah satu milestone atau indikator tersendiri sih. Kalau dulu kan mungkin belum ada ya orang yang kerjanya Dulu banget komikus aja pasti harus nyambi yang lain Iya. gitu. Sekarang kan ada sih yang nyambi yang lain banyak kan, cuma udah ada gitu orang yang bisa hidup dari komik doang. Kayak yang webtoon itu kan mereka nggak punya Iya. waktu selain ngerjain komik, nggak bisa Iya. ngerjain yang lain kan, tapi masih hidup gitu. Sedikit sih, Sedikit tapi sih, tapi Ada. ada. Betul. Nah, mungkin pertanyaan terakhir nih. Biasanya orang-orang nanya terkait harapan, tapi aku mau nanyain sesuatu yang lebih konkret. Jadi lebih pengen nanya saran atau kira-kira ada nggak sih hal-hal yang sebenarnya bisa kita lakuin untuk membantu membantu ekosistem komik ini. Industri juga gak apa-apa kok Mas. Takut ada yang marah saya. Enggak lah. Tadi katanya industrinya nggak ada, kamu kita Buat ekosistem ini lebih baik, ada nggak sih hal yang kira-kira bisa dilakukan bebas dari sektor apapun, apakah dari sektor pembacanya atau dari publishernya atau dari kreatornya atau dari pemerintah, apapun, kira-kira ada nggak saran atau hal yang kayaknya ini bisa dilakuin tapi kurang banyak atau belum banyak dilakuin orang gitu Mas? Kalau dari aku dulu ya. bebas udah ada yang kepikiran duluan mah nggak? Kalau aku sih melihatnya gini sih, di Indonesia ini kan luas ya. Kemudian bagaimana sebuah karya itu atau sebuah komik lah ya, siapapun yang bikin itu bisa terdeliver informasinya secara merata lah ke seluruh Indonesia. Oke. Nah, yang bisa membuat atau yang punya power untuk bisa memeratakan informasi sampai ke bisa dibilang seluruh Indonesia ya, itu kan yang stakeholder kan, Ya. yang memegang kekuasaan kan. Nah, sebenarnya ya nggak tahu ya, ini kadang-kadang skeptis juga sih kalau mau ngomongin kayak gini. Cuman kalau itu dilakukan karena melihat potensi power yang dimiliki oleh sebenarnya pemerintah lah ya, saya yakin sih itu makin banyak orang yang kenal bahwa di Indonesia itu banyak produk komik yang bagus dan akan muncul fans-fans baru dari setiap jenis komik yang dipublish. Ini lebih ke pemerataan distribusi berarti. Distribusi. Kurang lebih. Itu penting banget karena banyak sih teman-temanku juga yang kayak dari luar pulau gitu ya, maksudnya di luar Jawa, kayak dari Sulawesi atau dari Papua tuh kayak suka protes gitu, maksudnya tiap
ada Oh di Jawa. ya Jawa terus event, terus kalau mau beli komik kan kadang Biaya kirimnya mahal. iya kirimnya mahal, biaya kirimnya lebih mahal dari komiknya mah. Gitu. Ya kasihan juga sih, maksudnya mereka sebenarnya pengen support, pengen jadi penggemar, pengen menikmati Iya. juga, tapi kesulitan sih ya. Jelas. Kalau dari Mas Riko, ya nggak? Kalau menurutku sih semua salah pemerintah ya. Bagus, bagus. Ada tuh bantu ya. Bagus. Jadi kalau dari dulu aku berpendapat kalau misalkan komik ini lebih banyak diketahui sama orang, mungkin kondisinya akan bisa lebih baik gitu loh. Karena kalau pembaca komik itu banyak sebenarnya. Kita bisa ngelihat dari konsumen manga itu kan keren kan, sebanyak itu kan. Webtoon Bahkan juga. katanya salah satu akses internet paling banyak tuh web bajakan ya. Kalau Ya, bajakan iya. Sebenarnya yang mau baca itu banyak. Cuman yang tahu adanya komik lokal, padahal event juga sudah mulai banyak kan. Tapi yang benar-benar tahu itu sebenarnya sedikit. Kayak kemarin aku pernah ketemu sama anak SMK atau SMA gitu. Tahu nggak komik ini? Nggak tahu. Tahu nggak Sweta Kartika? Nggak tahu. Jadi mungkin ketersebaran informasinya, makanya aku kan buat media sampai berguru sama Mas Syafi itu gimana caranya buat media sudut Itu kom, kan sudut sudut koma kan, Sudut sudut koma komik, kan ya. maksudnya kan. sudut komik tuh lebih konsisten dari saya mau dibilang gimana pun. Ya, jadi kalau misalkan orang bisa lebih tahu tentang adanya komik lokal, mungkin nggak akan memberikan kontribusi yang banyak banget, cuman paling nggak bisa sedikit memberikan kontribusi lah kalau menurut aku. Karena aneh banget gitu loh, masa orang bisa nggak tahu sama komik lokal sendiri? Kalau komik manga banyak yang tahu, nggak pada tahu, itu kan aneh banget. Padahal informasi sudah terbuka ini, apakah memang karena kurang dibicarakan atau kurang disosialisasikan lah, itu yang masih di PR. Makanya ada baca komik lokal juga, itu kan salah satu upaya juga kan untuk mengenalkan komik lokal ke orang-orang awam. Kan mungkin mereka kalau misalkan berinvestasi buat beli komiknya kan ada risiko, komiknya jelek ini atau gimana, atau mereka akan kecewa. Tapi kalau dari baca komik kan baca dulu, wah aku kok engage banget sama ini, akhirnya beli, akhirnya tahu, tambah bacaan lagi, tambah tahu, akhirnya jadi kegulung kan. Kalau menurutku sih kayak gitu ya. Entah bisa berhasil atau enggak kan. Dan untuk ngebuat orang lebih banyak tahu, nggak perlu jadi orang khusus ya, maksudnya nggak perlu jadi influencer, nggak perlu jadi content creator, asal ngasih tahu teman sendiri aja udah ini kan udah Dari kecil-kecil itu aja kan. Dari Iya. kecil-kecil nanti nambah lagi nanti kan bergulung. Dari ngasih tahu teman sendiri aja, dari Nah. teman dekat gitu. Ah. Oh, ada komik yang oke. Lagi-lagi salah pemerintah sih kalau menurutku. Iya. Aku setuju kok kalau itu. Pindah aja ke negara lain. Emang disuruh kan. Kamu londo-londo itu kan. Nye. Terus gimana? Kalau Getter sendiri next eventnya bakalan ada rencana apa aja nih? Mau ngeluarin komik apa atau mau ikut event apa ke depannya? Kalau event paling dekat kan Kompak ya. Kompak. Ya, Kompak, terus IBF IBF, insya Allah bulan Desember. Islamic Jakarta. Book Fair. Fair. Sama kalau komik, habis jadi saris ini, kita lagi nyusun jadi saris manga yang berikutnya. Oh, Sama Aisyah Aisyah yang Aisyah kelima. Tomodachi. Ya. Sama mau menginformasikan aja, ini bukannya sombong sih ya. Cuman Sombong ya, Aisyah. kayak sombong ya. Aisyah nanti mau terbit di Turki. Sedap. Udah boleh diumumkan sih, udah boleh. Udah boleh tahu. Sudah proses berarti? Udah. Udah lama, udah dari tahun lalu. Oh, udah diterbitkan tahun lalu. Cuman Maksudnya terbitnya- Prosesnya udah dari tahun udah lalu. setahun. Udah setahun. Jadi mungkin nanti kita akan pameran-pameran di Turki. Masya Allah. Di Ankara. Enggak kayaknya. Keren. Siapa yang mau Udah bayarin diongkos. Komiknya insya Allah sampai Makin banyak Indonesia terkenal, kan biasanya orang-orang kita latah ya. Jadi kalau misalnya itulah. ternyata Aisyah terkenal di luar, terus kan orang-orang jadi pengen, wah masa itu ternyata dari Indonesia tau kan, Indonesian pride-nya keluar tuh biasanya. seharusnya nggak seperti itu ya. Iya Cuman sih. kan kondisi sekarang kan malah seperti itu ya, gimana? Kalau caranya harus seperti itu ya kenapa enggak gitu. Kita usahakan berbagai macam cara. Oke, berarti di Kompak paling dekat, terus IBF. IBF. IBF itu di mana? Kayaknya di Ja- JCC. Jakarta juga. Jakarta. Kompak Jakarta, IBF Jakarta, terus ada lagi.
Komipara ikut nggak? Komipara tahun depan kan? Oh, tahun depan lagi, tahun depan. Kak, aku ikut tapi Oh, Mas Yang Riku, akhir tahun ini kamu ikut tuh? aku ikut. Mas Riku bawa komik apa ke Komipara akhir tahun ini? Birawa, Birawa. 1-2. Tiganya? Kok Masih sejauh? dalam. Birawa 1-2. 1 tambah 2, 8. Masih 2 sih, yang ketiga masih ada sesuatu yang harus di-create, masih mentok. Kalau produk yang terbaru nanti insya Allah bawa Gerindra, itu judul baru tapi masih dalam universe-nya Birawa. Terus sama komik-komiknya Getter juga nanti mungkin tak bawa. Aisyah, Jenny Saris, Silent Tears itu masih bawa juga. Tapi kalau Ganindra di Kompak udah keluar? Kompak nanti launchingnya. Oh, launchingnya di Kompak? Insya Allah Oke. launching di Kompak. Apa tadi judulnya? Gerindra? aduh, anjing. Endasmu, gimana kayaknya? Spread, Cut. Enggak, kata Menteri Pendidikan ngangguk-ngangguk kok katanya boleh. Kata Menteri Pendidikan ngangguk-ngangguk. Oh itu gesturnya ya gitu ya? Oh, boleh. Oh berarti sampai menterinya juga ya? Ya kan dia bilang, saya mau nanya Menteri Pendidikan. Kejauhan. Oke, terima. Kita tutup saja acara ini sampai berbahaya. Ya. Oke, mungkin daripada kita kejauhan ngomongin hal-hal yang kita sebenarnya keselin bersama. Ya mungkin terima kasih banyak Mas Alfa, Mas Riku Sama-sama. sudah mau Makasih. diganggu malam-malam dan walaupun besok masih Enggak harus tetap lah. buka booth ya. Kehormatan kita bisa masuk podcast Komik Indo ya. Oh, Iya. Masya Oh, aku juga mau minta maaf loh. Luar biasa. Aku tuh sebenarnya udah diajak collab sama teman-teman Getter dari 2 tahun lalu ya kayaknya. Aku baru sempat mengonten sama Getter. Sibuk, kerjaan banyak. Kita paham. Kalau sama podcast besar kita maklum lah. Ya. Maklum. Ya, aku terima kasih karena sudah mengundang Terima waktu kasih itu dan juga juga. sekarang udah mau diundang balik juga. Terima kasih kasih. banyak. Sama-sama. Ya, mungkin itu aja dulu buat episode kali ini. Thank you juga buat lu yang udah dengerin. Dan jangan lupa dukung terus perkomikan Indonesia, bukan hanya karena nasionalitas, tapi juga karena kualitas. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Aku, Mas Alfa, dan Mas Riku undur diri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Makasih banyak, Mas.